Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Kayaknya pada sehat ya. Halo, Perkenalkan nama saya nama saya Keista Zahra Desrian. Saya mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Inggris dari Universitas Pendidikan Indonesia, yang hari ini akan membawakan materi public speaking yang baik, kunci meningkatkan personal branding. Next slide please. Karena di acara webinar ini saya akan membawakan materi tentang public speaking yang baik, kunci meningkatkan personal branding. Mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya kalau kita menyiapkan catatan dulu. Mungkin teman-teman nanti ada hal penting yang ingin dicatat. Kemudian kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu apa itu personal branding. Mungkin bisa tolong diputar videonya. Oh iya, maaf, maaf, belum, belum. Sebelum kita nonton video, mungkin ada teman-teman yang udah tahu apa itu personal branding. Boleh tulis di chat box, teman-teman. Sebelum kita dengar pendapat para ahli nih, kira-kira ada yang tahu nggak ya personal branding itu apa? Wah, ada yang jawab. Dari Aisyah, citra diri yang berperan penting dalam mencapai kesuksesan karir. Boleh nih, boleh. Ada lagi nggak yang bisa jawab, teman-teman? Ada Sri, seni mempromosikan diri untuk tujuan tertentu. Wih, mantap. Ternyata ada nih yang udah tahu. Ini ada Angga dan Ilham, persepsi orang lain, pembentukan persepsi. Oke, berarti berarti menarik ya, banyak teman-teman yang udah tahu apa itu personal branding. Nah, karena kita udah dapat gambaran nih dari teman-teman yang nulis di chat box, mungkin kita bisa dengar pendapat para ahli dari video yang akan ditayangkan. Tolong diputar videonya. Terima kasih. Sorry Intan, ini suaranya nggak ada. secara sederhana kita bisa mengartikan personal branding sebagai seni membentuk perspektif orang lain terhadap diri kita. Loh, tapi kan persepsi orang lain itu sesuatu yang di luar kontrol kita, Kak Ser. Yes, kita nggak bisa ngatur persepsi orang, teman-teman. Namun kita bisa mengarahkan persepsi orang. Dan ini yang disebut sebagai seni dalam personal branding itu sendiri. Tapi sebelum terlalu jauh, Sally dan tim sudah menyiapkan setidaknya 2 definisi mengenai personal branding. Definisi yang pertama adalah dari Caroline Castrilon, founder dari Corporate Escape Artist, yang mendefinisikan personal branding sebagai a unique combination of skill and experiences that make you who you are. Atau kita bisa artikan, personal branding ini adalah sebuah kombinasi unik dari keterampilan dan pengalaman yang membentuk siapa diri kita. Nah, menurut Caroline sendiri, personal branding ini membantu kita untuk ngasih tahu ke orang lain siapa kita sebenarnya, kemampuan apa yang kita miliki, dan sejenisnya. Definisi yang kedua, Sally dan tim pinjam dari Sergei Gorbatov dan kolega-koleganya dari Vrije Universiteit Amsterdam, yang menyatakan bahwa personal branding adalah proses strategis untuk meng-create atau menciptakan, memposisikan, dan mempertahankan kesan positif tentang diri kita yang dibangun dari kombinasi keterampilan tertentu. Mereka juga menekankan bahwa personal branding ini mengandung konsekuensi, bahkan kita juga harus mampu menunjukkan keterampilan itu secara profesional di hadapan audiens atau orang lain. Nah, dari semua definisi tadi teman-teman, kita bisa nyimpulin minimal 2 hal. Pertama, personal branding itu bukan sesuatu yang fake atau bohong, beda dengan pencitraan. Kita memilih bagian mana yang ingin kita show atau tunjukkan sebagai identitas kita. Dan ketika ini kita lakukan secara konsisten, pikiran publik juga akan menangkap bahwa kita adalah sesuai identitas yang ingin kita tunjukkan.
Dan yang kedua, personal branding adalah sebuah proses, bukan hasil akhir. Ketika seseorang sudah dikenal dengan brand tertentu misalnya, maka orang tersebut harus mau menerima konsekuensi untuk terus berkarya, terus berprogres, dan bertumbuh di bidang tersebut. Baik, wah jadi gitu ya teman-teman, ternyata personal branding itu adalah sebuah proses atau kegiatan kita untuk mempromosikan diri kita atau menunjukkan suatu identitas yang melekat pada diri kita agar dikenal dengan orang banyak atau untuk tujuan tertentu. Next slide please. Nah, tadi kita udah bicara tentang personal branding, lalu bagaimana dengan public speaking? Kalau menurut kamu, Merriam-Webster, public speaking dapat diartikan sebagai the act or skill speaking to a usually a large group of people. Dari kalimat tersebut bisa dikatakan bahwa public speaking adalah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang berbicara baik berbentuk kelompok besar maupun kelompok kecil. Ini tuh maksudnya sama kayak kita berbicara pada publik ya, kepada orang banyak. Mau orang banyak itu kelompok yang besar ataupun kelompok yang kecil. Nah, ini saya juga ada nih contoh kecil dari aksi public speaking. Boleh tolong diputar videonya? Putar satu arah seperti ini, santai aja, masukin seragamannya kayak mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau udah rapi, angkat satu digeser lemari longgar. Digantung pun dipaku seperti ini rapi. Dipaku di dinding di dashboard rapi. Kalau fungsi yang kedua buat ngejemur, kalau ngejemur tak perlu pakai alat jepit, kena angin tak mudah lepas. Hujan turun, ibu sekali angkat jemuran 20 pakaian tak usah bawa bak cucian. Praktis ya, harganya lagi ada promo kakak nih. Nah, itu contohnya tuh barusan ada yang komen katanya keren mamangnya. Emang benar, karena video ini tuh sempat viral di warganet, teman-teman, karena cara pedagang ini mempromosikan barangnya itu tuh cukup kompeten ya, kayak yang sudah profesional banget gitu. Beliau mempromosikan dagangannya itu bertujuan dengan baik agar audiensnya atau para pembeli di sana tuh jadi tahu apa sih yang dia jual, apa sih gunanya, dan kenapa orang harus beli barang dia. Nah, ini tuh contoh public speaking yang baik karena public speaking itu bertujuan untuk menyampaikan sesuatu gitu teman-teman. Next slide please. Sekarang kita akan membahas dua hal penting dari pembicaraan kita hari ini. Pertama, mengapa sih personal branding itu penting? Dan kedua, apa kaitannya dengan public speaking? Sebelum kita lanjut, kita nonton video lagi ya. Jangan bosan nih saya ajak nonton terus. Tolong putar Sausnya ini videonya. mayo kali ya ini ya. Sweet banget, Chan. Sweet banget. Sama kayak sebelah kanan aku, sweet banget. Chan. Oh my god. No wonder kenapa panjang banget antriannya. Dagingnya lembut banget, sweet, juicy banget. Enak banget sumpah. Dan super yummy. ini kalau ada istilah too good to be true, ini tuh ini. Aku pasti lagi mimpi. Ini nggak mungkin nyata. Nah, kira-kira pada tahu nggak sih teman-teman beliau itu siapa ya? Ada yang tahu nggak dia YouTuber apa? Kayaknya teman-teman harusnya pada tahu ya. Nah, beliau itu Ria SW, salah satu food blogger dari Indonesia. Dari video tadi kita bisa lihat caranya Ria SW ini membranding videonya. Apa sih yang bikin Ria SW itu berbeda dengan food blogger lainnya? Kayak dilihat dari editannya ya, editannya itu lumayan menarik, udah dibikin kayak acara variety show Korea mungkin ya kalau teman-teman suka nonton, atau variety show Indonesia juga ada tuh yang gaya editannya kayak gitu. Dia tambahin subtitle-subtitle dengan animasi yang menarik, kemudian dia juga punya jargon menarik kayak misalnya setiap dia makan makanan enak tuh dia bilangnya super super yummy
Jadi kalau orang nonton itu terus dengar kalimat itu pasti langsung tahu, "Oh ini Ria SW nih," gitu. Kemudian, ini adalah salah satu cara yang diterapkan di SW agar menunjukkan identitas dia supaya berbeda dengan food blogger lainnya. Selanjutnya, next slide please. Nah, setelah kita melihat salah satu contoh branding dari YouTuber tadi, kita akan membahas apa sih manfaat dari personal branding ini. Four advantages of a strong personal branding. Yang pertama adalah creating connection by gaining trust. Maksudnya apa? Maksudnya kita membangun sebuah koneksi dengan mendapatkan kepercayaan. Jadi manfaat dari personal branding ini ketika kita sudah membranding diri kita akan sesuatu ya, suatu identitas, kemudian orang mengenal kita, maka itu biasanya akan membentuk koneksi kita dengan orang lain karena orang itu sudah percaya sama kita. Contoh sederhananya kayak zaman sekarang mungkin teman-teman suka makan atau suka nonton. Kalau kalian udah sering ada di bidang itu biasanya teman-teman mungkin bakal dapat label si paling suka nonton atau si paling suka makan gitu ya. Nah, dengan begitu berarti secara tidak langsung, teman-teman tuh sudah mendapatkan koneksi dari orang-orang sekitar, mendapatkan kepercayaan bahwa kalian itu, expert lah di bidang nonton atau di bidang makan. Kemudian ada demonstrating your abilities. Secara tidak langsung juga personal branding ini, menunjukkan apa sih abilities atau kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman gitu, sehingga orang percaya kepada teman-teman. Yang ketiga ada growing your reach. Menumbuhkan, pencapaian kalian, meningkatkan pencapaian. Misalnya pencapaian pertamanya itu kita cuman pengen sharing ke orang-orang terdekat nih informasi menarik tentang makanan yang enak, jajanan yang enak. Kemudian karena orang-orang di sekitar udah percaya, mereka tuh ngomong tuh dari mulut ke mulut mungkin ya, sehingga mungkin pencapaian kita tuh meningkat yang awalnya dari kelompok kecil, kemudian ke kelompok besar, mungkin bisa ke ranah yang lebih serius kayak teman-teman mulai buka channel YouTube ya, atau lain-lain. Dan hal ini, eee, bersambung kepada hal yang keempat yaitu gaining opportunities, yaitu mendapat kesempatan. Kesempatan untuk hal-hal yang lebih besar yang bisa teman-teman raih, untuk di bidang karir mungkin atau di bidang lainnya. Next slide please. Kita masuk ke 3 steps to build your personal brand. Itu langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membangun sebuah personal brand. Di sini ada ciri khas, konsistensi, dan perbanyak jam terbang. Kira-kira apa ya maksudnya? Next slide please. Oke, yang pertama ada ciri khas. Ciri khas itu apa sih yang membuat kamu beda dari orang lain? Nah, ini salah satu contohnya. Kita tonton video berikut ini. Favorit aku, harganya 1.200.000. Menurut kalian worth it gak? Ada strawberry warna putih. Strawberry Korea memang lebih mahal, tapi dia manis banget, apalagi yang warna putih ini. Biasanya aku makan pakai mie atau aku goreng. Hari ini aku lagi gak pengen masak di kamar cek, jadi aku turun dari kamarku, tapi serem banget karena udah malam dan gelap. Adikku juga udah tidur, jadi aku gak ada yang temenin. Pas aku turun ke bawah, itu bener-bener gelap banget satu rumah. Terus aku ke dapur, aku campur yogurt, tepung terigu, baking soda, dan baking powder. Terus aku celupin stroberinya dan aku goreng. Ini resep adonan dari Yunani. Aku excited banget karena ini favorit aku banget. Cuman 2 bahan aja, dan ini Indomie stroberinya. Pertama aku makan strawberry goreng. Kalian lihat guys, stroberinya manis banget, empuk dan juicy. Dan ini yang aku tunggu-tunggu, Indomie strawberry. Stroberinya jadi lalapan gitu. Jadi kita gak enak pas makan Indomie yang sedikit berminyak karena stroberinya segar. Stroberinya manis banget, gak ada asam sama sekali. Aku bisa habisin 2 kotak sendiri. Aku tuh cinta banget sama strawberry. Selamat mencoba! Nah, kalau yang satu itu kayaknya udah banyak yang tahu ya, beliau itu siapa. Dari Siska Kol kita belajar nih caranya dia membuat dirinya tuh berbeda dari orang lain. Pertama, dia suka melakukan hal yang mungkin kita nggak kepikiran buat lakuin ya, misalnya buat es krim dari nasi Padang atau makan Indomie pakai stroberi kayak yang di video gitu. Kemudian dia juga sering memamerkan mungkin kekayaan dia yang jadi orang terpukau gitu melihatnya, wah kok bisa ya kayak beli sosis Kenzler 2 juta misalnya kan. Nah, itu ciri khas dari Siska Kol yang Siska Kol lakukan agar orang lain itu bisa recognize, mengenali kayak, "Oh, ini Siska Kol nih kalau kontennya kayak gini." Terus juga gimana Siska Kol menyampaikan kontennya dengan intonasi bicaranya yang unik kayak, "Mari kita coba," atau, "Adik aku suka banget."
Dan orang-orang kalau misalnya dengar intonasi kayak gitu tuh pasti langsung tahu, "Oh ini kayaknya Siska Call deh." Gitu. Jadi untuk membangun sebuah personal branding kita harus punya ciri khas, yaitu membuat kita berbeda dengan orang lain, be different. Next slide please. Yang selanjutnya adalah konsistensi. Nah, ketika kita tuh udah berhasil nih membuat karya atau konten, kita harus harus konsisten dong bertindak terus di bidang itu. Jadi kita harus buat karya yang konsisten agar orang bisa mengenal kita. Next slide please. Yaitu yang ketiga adalah perbanyak jam terbang, yaitu teruslah berusaha dan berjuang agar menjadi ahli, kemudian tunjukkan kepada orang bahwa kita memang expert di bidangnya. Next slide please. Tips public speaking untuk menaikkan personal branding. Nah, ini tipsnya yaitu pertama kita harus tahu apa yang ingin kita sampaikan kepada orang supaya kita tuh lancar ngobrolnya dan tidak grogi. Kemudian kita harus tahu nih orang yang kita tuju itu siapa sehingga kita bisa pilih bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana bahasa yang harus kita gunakan untuk menyampaikan agar sekiranya audiens ini paham dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian kita harus terus berlatih. Dan yang terakhir adalah tunjukkan aksi nyata. Selanjutnya, nah, kesimpulannya adalah di era globalisasi ini sangat mempermudah kita untuk bisa branding dan promosi diri kita sendiri. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian dan aksi nyata. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut dan terus mencoba. Teruslah berinovasi dan berkarya. Next slide please. Oke, ini sebenarnya ada sesi ingin mengulang sih, tapi mungkin karena waktunya nggak cukup, mungkin kita langsung ke slide selanjutnya saja. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan kepada Intan. Ya, terima kasih banyak untuk Keista. Boleh beri tepuk tangannya ya teman-teman. Lewat reaction juga nggak apa-apa. Oke, keren banget tadi Keista. Pemaparannya asik banget ya tentang personal branding. Ternyata ada pengaruhnya ya dari public speaking. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita lanjut aja yuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, langsung aja raise hand. Setelah itu akan dipilih. Atau juga bisa lewat chat, nanti saya bacakan. Untuk Sri Rahayu, ditanyakan saja langsung. Izin bertanya. Jadi tuh saya wonder gitu ya, seberapa penting sih authenticity dalam melakukan personal branding? Terima kasih. Ya, mungkin langsung saja boleh dijawab untuk Keista. Oke, baik. Terima kasih Sri atas pertanyaannya, menarik ya. Seberapa penting authenticity untuk personal branding ya? Jadi authenticity itu keaslian ya, originalitas dari diri kita sendiri. Menurut saya ya, menurut pengetahuan saya bahwa hal ini penting karena ketika kita membranding diri kita, ada lebih baiknya kita jujur menunjukkan sisi yang kita punya agar orang bisa terus percaya sama kita. Karena kita bisa mengeksplor lebih bidang yang kita bisa gitu, karena kita jujur dari awal tanpa harus melebih-lebihkan atau mengurangi sesuatu. Mungkin begitu jawaban dari saya, saudari Sri. Apa puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih. Terima kasih. Wah, menarik ya pertanyaannya. Authenticity. Oh. Oke, kita lanjut lagi. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan, kawan-kawan? Masih banyak sekali ya. Oke, mungkin sambil nunggu, sambil ngobrol ini ya sama Keista. Nah, kalau menurut Keista sendiri nih ya, tadi kan mirip-mirip tuh ya tentang personal branding sama pencitraan ya. Nah, menurut kamu bagaimana sih caranya biar personal brandingnya itu nggak berlebihan sampai orang ngira kita tuh pencitraan, padahal mah kita promosi diri aja gitu ya. Ya, mungkin silahkan. Iya, benar ya. Menarik juga nih pertanyaannya Intan. Saya jadi berpikir juga nih.
Mungkin supaya kita tidak terkesan pencitraan atau berlebihan, ya memang kita pertama tetap harus jujur, apa adanya gitu, tapi kita harus tegas meyakinkan orang bahwa kita memang capable loh di bidang ini, kita emang bisa di bidang ini, tanpa kita harus membuat sensasi yang membuat orang menoleh sama kita. Eee, Banyak kok orang-orang yang kita bisa lihat naik tanpa harus membuat sensasi, kan banyak ya. Jadi kita harus fokus sama tujuan utama kita, apa sih branding kita, apa sih yang mau kita kenalin sama orang lain, kemudian kita research nih, kita teliti gimana ya kita untuk memperkenalkan diri kita ini ke orang lain tanpa harus membuat sensasi, pasti bakal ada caranya gitu, dengan cara kita mengenali audiensnya, kita mengenali apa sih hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk menjangkau para audiens kita supaya bisa menoleh sama kita nih, bisa percaya sama kita. Dan yang paling penting itu emang harus benar itu keep the authenticity, kita harus terus jujur, mempertahankan identitas kita tuh sebagai citra yang baik gitu ya, tanpa bermaksud untuk pencitraan. Mungkin seperti itu ya Saudari Intan? Oke, wah menarik. Kembali lagi, kuncinya tuh authenticity ya, dan juga research. Nah, ya mungkin kita masih bisa membuka satu pertanyaan, teman-teman. Jika kalian masih ada yang penasaran nih, boleh langsung aja diserbu case-nya dengan pertanyaan. Iya, Oke. boleh. Tapi emang menarik sekali tadi ya dari presentasi kamu. Contohnya aja, contoh kecilnya ternyata dari pedagang bisa ya dijadikan sebagai contoh, karena memang sangat menarik gitu ya. Ya ini boleh, kalau misalnya pedagang yang biasa kan sayang anak gitu ya. Iya, Tadi atau dia juga benar-benar kadang ada pedagang yang malu-malu kan, cuman duduk Iya. aja nungguin orang beli, kan itu lama ya. Iya, Keburu tua betul. mungkin kita juga nggak beli gitu, karena Iya, kurang menarik promosinya. Makanya penting buat kita nge-branding diri kita supaya itu ada yang komen Intan? Iya, heeh. Wah, mantap nih. Terima kasih Wah, ini menarik. Stefa. Iya, langsung aja aku bacakan ya. Kak Keista, aku mau tanya, selain untuk di dunia kerja, personal branding bisa dimanfaatkan untuk apa ya, Kak? Langsung aja nih. Selain dunia kerja, mungkin bisa ya buat, cari pasangan mungkin ya. Kan orang sekarang cari pasangan tuh, iya lihat-lihat dulu apa sih yang dia punya gitu, masa mau sama orang yang nggak punya apa-apa. Jadi mungkin untuk mencari pasangan bisa, mencari kerja bisa, kemudian komunitas mungkin hobi atau apa, cabang lain selain kerja bisa kan. Mungkin seperti itu ya Saudara Seva. Apakah puas dengan jawabannya? Iya, bagaimana Saudara Stefa? Baik, terima kasih ya Kak Keista. Oke, ada satu lagi nih ya, pertanyaan terakhir nih ya, dari Restu Ayu. Izin bertanya, salah nggak kalau kita terinspirasi oleh personal branding orang lain? Nah, bagaimana tuh, Keista? Iya, ini menarik ya, berarti teman-teman kita ini kritis banget pertanyaannya. Nggak salah ya, karena orang itu hidupnya memang harus berinovasi dan orang lain juga hadir bisa jadi sebagai pembelajaran buat kita, sebagai contoh, sebagai inspirasi. Yang salah itu kalau kita tuh mungkin mengcopy kayak plek-ketiplek gitu, kita copy semuanya tanpa udah nggak izin gitu ya, kita copy semuanya, mencuri identitas untuk keuntungan kita. Nah, itu yang salah. Tapi kalau terinspirasi, kemudian mungkin kita bisa memberikan kredit dan kita tambahlah apa sih ciri khas dari kita yang membedakan di kita dengan orang yang menjadi inspirasi kita, gitu kayaknya mah nggak salah ya. Kalau mencuri yang salah, begitu Saudari Restu kalau menurut saya. Iya, Apakah Saudari Restu puas? ya bagaimana? Terima kasih. Oke, mantap. Oke, itulah dia untuk pemateri pertama kita dari Keista. Terima kasih banyak Keista atas pemateriannya. Luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman semua ya, dan Kak Intan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.